Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya dhullab wa arsallallahu an yahfazakum jami'an. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kita akan melanjutkan materi bab 4 Al-Quran Mu'jizat Nabiku. Kali ini kita memasuki part 3 atau bagian ketiga. Nah, berkaitan dengan Al-Quran Mu'jizat Nabiku kali ini kita melanjutkan materi berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran, namun kita terfokus pada aspek kemukjizatan Al-Quran. Dari secara general, aspek kemukjizatan Al-Quran itu terdiri dari dua hal, yakni gaya bahasa dan juga isi kandungan. Sebelum kita membahas materi lanjutan ini, sebelumnya kita review terlebih dahulu materi kemarin. Masih ingatkah anak-anakku semua tentang materi kemarin? Ya, kita kemarin mengulas tentang ragam mu'jizat. Ya, ragam mu'jizat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah mu'jizat hissi, yang kedua adalah mu'jizat manawi. Nah, adapun mu'jizat hissi itu bisa disebut sebagai mu'jizat yang ditangkap oleh panca indera, kemudian juga dia bersifat lokal, temporal. Nah, itu antara lain karakteristik dari mu'jizat hissi, sementara mu'jizat ma'nawi kebalikannya, ditangkap oleh akal pikiran, berlaku sepanjang zaman ya, atau berlaku eternal, dan juga bersifat universal. Nah, untuk contoh-contohnya masih ingat? Coba sebutkan ya. Contoh untuk mu'jizat hissi antara lain adalah mu'jizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Musa ya, di mana tongkat berubah menjadi ular, dapat menyembuhkan penyakit kusta. Sementara mukjizat maknawi itu one and only, hanya satu-satunya, yakni Al-Quran. Baik, kita lanjutkan materi sekarang ya, tentang aspek kemukjizatan Al-Quran. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu dari segi apanya sih? Nah, itu yang dibahas kali ini. Yang pertama adalah gaya bahasa atau uslub atau rangkaian atau susunan katanya. Kemudian dari segi isi kandungan. Ayo kita terlebih dahulu membahas tentang kemukjizatan Al-Quran dari gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau susunan kalimatnya itu seperti apa sih? Nah, ini yang pertama, gaya bahasa ya yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat khas, bersifat unik dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Bahkan ya seorang sastrawan pun tidak mampu untuk meniru gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini diterangkan dalam sejarah. Umar bin Khattab ini menyatakan diri masuk Islam itu gara-gara mendengar ayat-ayat pertama dari surah Toha. Nah, saking bagusnya susunan atau gaya bahasa yang timbul dari bacaan-bacaan Al-Quran itu. Nah, keistimewaan dari segi uslub antara lain yang pertama keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran. Jadi untuk menyebut kata-kata yang barangkali bisa disebutkan secara gamblang, namun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara gamblang. Misalnya berkaitan dengan hubungan atau interaksi antara suami istri atau kedekatan antara suami dan istri itu diibaratkan dengan antum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu diantaranya itu. Jadi itu menunjukkan bahwasanya antara suami dan istri itu saling berkaitan, tidak bisa saling terpisah-pisah. Kemudian keserasian kalimat Al-Quran, kemudian juga sesuai dengan akal pikiran, keindahan kalimat dan keanekaragaman susunannya, sampai dengan kalimat-kalimat yang lugas serta dapat dimengerti. Nah, berkaitan dengan gaya bahasa, nah di sini dibagi dalam beberapa hal ya, selain yang kita ungkapkan tadi. Yang pertama adalah ketelitian pengungkapan kata-kata. Jadi kata-kata tertentu itu di dalam Al-Quran itu sangat detail ya. Misalnya contoh adalah surah Qaf ya. Surah Qaf, ternyata dalam surah Qaf itu ya, huruf Qaf itu ditemukan lebih banyak daripada huruf yang lainnya, sehingga kemudian surah Qaf ini menjadi sebuah surah ya, Qaf, karena mayoritas huruf yang ada di dalam ayat tersebut adalah Qaf, maka kemudian menjadi nama surah. Lantas kemudian ada huruf alif, lam, dan mim.
Nah, ini pengulangannya juga sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian keseimbangan dalam penggunaan kata-kata. Jadi di sini ada dua kata yang berantonim atau berlawanan. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an ternyata disebutkan dengan jumlah yang sama. Contohnya al-hayah atau al-hayat, yakni hidup, disebutkan sebanyak 145 kali. Sementara lawan katanya atau antonimnya adalah al-maut yang disebutkan juga sebanyak 145 kali. Kemudian kata ad-dunya atau dunia diantonimkan dengan al-akhirah yang jumlahnya juga sama. Nah, nanti bisa di cross check secara lebih lanjut. Kemudian ada yang unik juga dari bahasa Al-Qur'an, ada misteri angka 19, di mana angka 19 di dalam Al-Qur'an ini merupakan yang pertama jumlah huruf yang terdapat dalam kalimat bismillah, dan selain itu ternyata banyak sekali kata-kata seperti ismun, kata Allah yang itu merupakan kelipatan dari 19. Nah, setelah kita mengetahui keunikan ya dan juga kemukjizatan Al-Qur'an dari segi bahasa, kita masuk pada kemukjizatan dari isi kandungan. Ya, isi kandungan dari Al-Qur'an itu sebenarnya bagaimana? Yang pertama, Al-Qur'an itu mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Berita yang bersifat gaib itu tidak hanya yang tidak bisa kita lihat sekarang, dalam arti hal-hal dimensi lain, itu tidak hanya itu, namun adalah hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ya, sebagai contoh, pada masa itu sudah turun surah Al-Fatah, ya, inna fatahna laka fatham mubina. Namun pada saat itu belum terjadi penaklukan kota Makkah. Nah, selang beberapa tahun ternyata kota Makkah benar-benar ditaklukkan. Kemudian ada juga perang antara Romawi dan Persia. Itu sebelum terjadi perang sudah ada prediksi ya di dalam Al-Qur'an mengenai itu. Nah, yang sekarang akan kita lihat nanti, saksikan akan terjadi nanti adalah berkaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat juga hal yang bersifat gaib, dalam arti tidak bisa kita saksikan sekarang. Nah, kita buktikan nanti di akhir zaman. Nah, ini adalah yang pertama, isi kandungan. Yang kedua adalah ijazul ilmi. Jadi Al-Qur'an itu banyak mengungkapkan isyarat-isyarat tentang tentang ilmu pengetahuan, yang ini juga menjadi kemukjizatan dari Al-Qur'an. Tentang apa saja sih? Nah, misalnya adalah tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim. Kemudian ada juga tentang proses terjadinya hujan. Ada juga berkaitan dengan manfaat yang besar dari seekor lebah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi tonggak untuk melakukan pengembangan ilmu yang lebih jauh lagi. Nah, luar biasa sekali ya Al-Qur'an kita. Kemudian yang ketiga, isi kandungannya adalah Al-Qur'an ini memiliki segi kemukjizatan, yakni sebagai sumber hukum. Kita tahu sendiri hukum ya, sumber hukum yang utama dan paling pertama itu adalah Al-Qur'an, di mana mencakup semua kebutuhan manusia dan semua urusan-urusan hidup manusia di dunia ini, baik yang kaitannya dengan ibadah, baik yang kaitannya dengan muamalah atau yang lain-lain. Nah, barangkali itu materi kali ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa aspek kemukjizatan Al-Qur'an itu dapat dilihat dari dua hal atau ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah gaya bahasa, kemudian yang kedua adalah dari isi kandungan. Nah, nanti secara lebih detail bisa dipahami dan dibaca kembali. Untuk hal-hal yang belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan. Oke, cukup sekian dari saya. Syukur lakum ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.